Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Zheng Lingxin bergegas ke titik pengintai pertama di lantai 2 benteng. Kemudian, raut wajahnya yang santai segera berubah menjadi sangat muram. Long Haoshen mengikutinya untuk menonton situasi dari atas, dan suasana hatinya segera menjadi berat ketika melihat pemandangan ini. Hanya saja, di dalam pasukan iblis yang mendekat dari kejauhan, 6 pilar brilian raksasa membumbung dan menyinari seluruh pasukan iblis. Dan ke-6 pilar raksasa ini secara bertahap mendekati Exorcist Mountain Pass. Tidak diragukan lagi, ini adalah 6 pilar Dewa Iblis. Dari informasi yang dimiliki Exorcist Mountain Pass, Salian Winged Ox Demon Sagan yang masih berada di puncak tingkat ke-8, mereka semua telah mencapai tingkat ke-9. Setelah meminjam kekuatan dari penguatan pilar Dewa Iblis mereka, kekuatan mereka hanya bisa digambarkan sebagai yang menakutkan. Disposisi kekuatan dari iblis-iblis ini sangatlah jelas, bahwa mereka siap untuk berperang sampai mati dengan Exorcist Mountain Pass. Selain itu, 6 pilar iblis besar bergerak bersama-sama, dan memberikan lebih banyak tekanan pada Exorcist Mountain Pass karena mereka memberikan dorongan yang cukup besar bagi iblis biasa juga. Pada saat yang sama, itu memberikan dorongan yang sangat besar dan tak terlukiskan untuk moral iblis. Zheng Lingxin jelas terlihat sangat panik. Meskipun dia memiliki kontrol diri yang baik, dari kesunyiannya saat ini, orang dapat melihat bahwa serangan iblis dengan kekuatan penuh telah memberikan tekanan besar pada militer Exorcist Mountain Pass. Paman Zheng, jangan khawatir. Mari kita ambil langkah-langkah yang diperlukan untuk beradaptasi dengan situasi. Long Haoshen berbisik di telinganya dengan suara rendah, yang hanya didengar oleh Zheng Lingxin. Zheng Lingxin menoleh dan meliriknya sebelum mengangguk cepat. Long Haoshen menarik tangan CR, dan memberitahunya setelah merenungkan untuk waktu yang singkat. Dalam pertempuran skala besar seperti ini, moral para prajurit adalah yang paling penting. Kita harus menghindari kehilangan semangat kerja dari pihak kita. CR, mari kita naik dan memberi mereka pertunjukan, ucap Long Haoshen. Saat ia mengatakan itu, tangan kanan Long Haoshen mengepal, dan Star King muncul di sisinya. Sejak dimandikan dalam hujan cahaya yang diprakarsai oleh Long Haoshen, sikap Star King pada saat ini tampaknya telah berbeda. Warna emas di bulu putihnya yang murni bahkan lebih mencolok, dan matanya menjadi lebih jernih. Long Haoshen mulai mengangkat dirinya lebih tinggi, dan naik di punggung Star King. Zheng Lingxin terlihat menjadi khawatir. Kepala Sein Knight jangan terburu-buru dan bertindak ceroboh, ucap Zheng Lingxin menyarankan. Di medan perang, dia secara alami tidak bisa menggunakan nama Long Haoshen. Haoshen menjawab dengan gerakan tenang, dan memanggil CR sebelum mengetuk sayap Star King yang menyebar ke atas. Sementara itu, CR berubah menjadi kilau kelabu yang mengikutinya setelah Long Haoshen kembali. Sayap hitam yang sangat besar menyebar darinya, dan mengikuti Haoshen di daerah di atas benteng. Long Haoshen melambai ke CR untuk memberitahunya, agar ia tetap dekat dengan sisinya. Sementara itu, iblis berbilah ganda yang lebih rendah sudah memulai kenaikan mereka dari kota pengusir iblis, dan pasukan iblis utama terus maju. Setelah dua orang melakukan percakapan singkat dan sederhana, mereka mengangguk berturut-turut sebelum berhamburan ke kedua belah pihak. Gunung Exorcist terletak di dataran tinggi, karena berada di pegunungan. Kedua sisi kota berdiri di puncak, oleh karena itu hanya daerah pusat yang terkena musuh. Ini adalah benteng alami sejati. Mengandalkan keunggulan alami itu, sisi Exorcist Mountain Pass telah menghentikan serangan iblis berkali-kali. Long Haoshen dan CR tiba dengan cepat di sisi mereka masing-masing dari Exorcist Mountain Pass. Mengendarai punggung Star King, Long Haoshen dengan lembut menepuk lehernya. Star King, pengalaman praktis yang akan kamu miliki, itu harus bermanfaat bagi evolusi kamu, ucap Long Haoshen. Star King berbalik untuk melihat Long Haoshen, dan dengan anggun mengangguk sebagai tanggapan. Long Haoshen mengambil napas dalam-dalam, lalu mengungkapkan Rippling Light. Perlahan-lahan mengangkat tangan kirinya, perisai ilahi matahari dan bulan dikeluarkan, namun, tidak melepaskan cahaya oranye yang seperti biasanya. Long Haoshen sedikit memulai, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Segera, dia memiliki kilasan kesadaran.
Sekarang adalah waktu fajar, ketika matahari dan bulan sedang menyeberang, ini adalah waktu ketika siput ilahi matahari dan bulan kehilangan efektivitasnya. Tapi ini benar-benar merusak rencana yang baru saja ia rumuskan bersama CR. CR dan dia bisa dikatakan telah mendapatkan perhatian penuh semua orang. Jika terjadi kesalahan ceroboh dalam rencana itu, seluruh eksorsis Mountain Pass akan menjadi orang yang menderita pukulan yang mengerikan. Di sisi lain, CR mengambang di udara, dan memandang ke kejauhan. Pada suatu saat, dia mengangkat tangan kanannya di atas kepalanya. Pada saat itu, sabit Dewa Kematian yang besar muncul di tangannya tanpa suara. Segera, hamparan luas aliran udara abu-abu menyebar dengan CR sebagai pusat, dan niat membunuh yang padat menyebar di sekitar. Gelombang energi spiritual tirani memancarkan perasaan substansial yang mengelilinginya. Rambut CR mulai terhentak tanpa bantuan angin, dan matanya berangsur-angsur berubah menjadi warna hitam. Sabit Dewa Kematian bergetar sedikit, dan gelombang abu-abu di sekitarnya terus tumbuh lebih besar. Long Hao Shen melihat situasi CR dengan sangat jelas. Rencana awalnya adalah untuk melepaskan kemampuannya sebagai dewa pilihan bersama Long Hao Shen. Lagi pula, pasukan iblis di depan mereka tidak memiliki iblis yang berpengetahuan luas seperti Ahnan, dan sekarang, setelah dia juga beralih gunung, mereka tidak akan dengan mudah mengenalinya. Selain itu, dia harus melakukannya, bahkan jika itu berarti mendapatkan pengakuan. Jika eksorsis Mountain Pass tidak berhasil melawan, apakah penting untuk menyembunyikan diri lagi? Melihat bahwa CR sudah mulai melepaskan aura kematiannya, Long Hao Shen tidak memulainya dengan panik, karena dia tidak dapat menggunakan perisai siput ilahi matahari dan bulan. Waktu tidak menunggu siapapun, dan gerakannya memberinya waktu untuk memikirkan hal yang lebih jauh lagi. Saat ini, Long Hao Shen tidak punya pilihan lain. Dia tidak punya waktu luang untuk mencoba menyembunyikan identitasnya. Tidak dapat menggunakan perisai siput ilahi dari matahari dan bulan, ia hanya memiliki Arya dari Dewi Cahaya yang siap untuk digunakan. Bagaimanapun juga, dia masih hanya pada tingkat ke-8, oleh karena itu, ia hanya mengandalkan kekuatannya masih jauh dari kata cukup. Mungkin kultivasi CR masih di bawah miliknya, tetapi dia memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menggunakan alat ilahi yang dia miliki. Tepat ketika Long Hao Shen telah menguatkan dirinya untuk menggunakan Arya dari Dewi Cahaya dengan kekuatan penuhnya, Star King mengiriminya pesan. "Tuan, haruskah kita mencobanya lagi? Mungkin kekuatan bersama kita sekali lagi dapat membangkitkan kekuatan perisai itu," ucap Star King menyarankan. Long Hao Shen tidak punya waktu untuk merenung dan menerima dengan segera. "Oke, kalau begitu, mari kita coba," balas Long Hao Shen. Hamparan besar cahaya keemasan menyebar di bawah kaki Star King saat sayapnya membentang. Bintang emas mengulur dengan kecepatan yang menakutkan di bawahnya. Saat adegan ini berlangsung, orang bisa melihat rambut putih di tubuh Star King berubah keemasan dengan kecepatan yang menakutkan. Tanpa ragu, Starlight Unicorn King ini menggunakan kekuatan aslinya. Bentuk bintang emas di dahinya mulai mengeluarkan kecemerlangan yang menyilaukan, yang menyebar di seluruh tanduknya. Pada awalnya, itu hanya cahaya keemasan kecil. Tapi itu diperpanjang seperti api untuk membentuk pentagram, dan mencapai diameter 10 meter hingga mengelilingi Long Hao Shen dan Star King. Sama seperti ketika Long Hao Shen menggunakan kemampuan menyimpan daya, kabut emas lebar naik di atas pentagram ini. Setelah Star King menggunakan kemampuan ini, Long Hao Shen merasakan esensi cahaya di dalam dirinya berubah menjadi sangat tebal, karena hampir semua cahaya di sekitar tampaknya dikumpulkan ke arah mereka. Di atas langit, sinar cahaya fajar jauh lebih redup daripada pada kedatangan pertama mereka, dan penampilan mereka menerangi seluruh medan perang. Star King menggunakan kemampuan eksklusifnya, serta keterampilan paling kuat yang bisa digunakan oleh Starlight Unicorn. Di seluruh sukunya, hanya dia yang sebagai raja mereka yang bisa menggunakannya. Namanya adalah Star Domain. Star Domain sangat berbeda dari domain biasa yang digunakan oleh pusat kekuatan besar pada tingkat ke-9, karena bahkan sebagai Starlight Unicorn terkuat, ia masih hanya mencapai tingkat ke-8 dan tidak lebih. Karenanya, skala efek domain ini tidak akan terlalu besar. Hanya mencapai 10 meter, utilitas domain ini mengikuti kemampuan Starlight Unicorn ketika memberikan dorongan menyeluruh.
Itu mampu dalam waktu singkat untuk meningkatkan konsentrasi esensi cahaya dalam domain sebanyak 10 kali, dan menyerap sinar cahaya di luar dengan kecepatan panik untuk mengisi sendiri. Dalam rentang waktu ini, tubuh Star King akan memasuki kondisi yang dekat dengan penyalaan diri. Karena itu ini tidak bisa bertahan terlalu lama, karena jika terlalu lama, itu akan mengancam hidupnya sendiri. Faktanya, bahwa dia bersedia menggunakan Star Domain, itu berarti bahwa Star King menaruh semua kepercayaannya pada Long Hao Shen untuk membantu memukul tanpa menghemat pengorbanan. Faktanya, Star King dan Long Hao Shen tidak memiliki kontrak di antara mereka, dan Long Hao Shen pasti tidak akan memaksanya melakukan hal seperti itu. Ini adalah amplifikasi domain. Meskipun tidak mencapai tingkat mantra terlarang karena tingkat budidaya Star King, itu sudah hampir mendekati ranah ini. Long Hao Shen hampir tidak ragu-ragu untuk memaksa keluar energi spiritual dari seluruh tubuhnya, dan menuangkannya ke perisai siput ilahi matahari dan bulan. Tepat sebelumnya, Long Hao Shen sendiri tidak dapat menggunakan kekuatan shield siput ilahi matahari dan bulan pada waktu fajar dan senja, masing-masing usahanya telah membuahkan hasil. Bahkan mengkonsumsi seluruh energi spiritualnya, itu tidak akan ada gunanya. Setelah pengalaman terakhirnya menggunakan kekuatan shield siput ilahi sebagai alat ilahi, Long Hao Shen mengenang sekali lagi tentang pesan terakhir yang ditinggalkan oleh siput matahari dan bulan. Samar-samar, ia mengingat rahasia mendalam siput ilahi matahari dan bulan. Hanya saja, dia tidak bisa melepaskan kekuatan ini karena tingkat kultivasinya yang tidak mencukupi. Pertahanan matahari dan bulan, meminjam kekuatan dari hati pemiliknya. Dipandu oleh cahaya, dan diberkati oleh para dewa. Sama seperti fajar membawa hari yang baru, dan matahari terbenam di malam yang baru, ketika matahari dan bulan terjalin, siput ilahi akan bertindak sebagai perisai. Jika tebakan Long Hao Shen benar, perisai siput ilahi matahari dan bulan ini pada saat seperti itu akan menggunakan kekuatan alat supra ilahi. Pada saat ini, ia tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan hanya bisa menuangkan energi spiritualnya ke perisai siput ilahi matahari dan bulan, dan berusaha melepaskan semua kekuatannya. Setelah semua, menghindari untuk menggunakan Arya dari Dewi Cahaya yang akan mengungkapkan identitasnya, itu adalah pilihan yang terbaik. Kali ini Long Hao Shen sangat percaya diri, karena ia memiliki Golden Foundation Armor dan Star King untuk dukungan. Dan dukungan ini secara langsung meningkatkan energi spiritualnya ke keadaan dataran tinggi spiritual. Setelah secara langsung menuangkan energi spiritual yang naik ke dataran tinggi spiritual ke Divine Snail Shield, kekuatannya jauh lebih besar. Long Tianying pernah memberitahunya, bahwa untuk mengaktifkan tahta ilahi, keadaan dataran tinggi spiritual adalah suatu keharusan. Energi spiritual biasa tidak memiliki cara untuk mendapatkan respons dari tahta ilahi. Tidak hanya tahta ilahi, tetapi dari pengalaman Long Tianying, hampir semua alat ilahi akan membutuhkan keadaan dataran tinggi spiritual untuk aktivasinya. Kasus Chai adalah contohnya. Faktanya, sabit Dewa Kematian sudah menjadi bagian dari tubuhnya. Paling-paling dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya, tetapi setidaknya bisa menggunakannya. Akan tetapi, berpikir ke arah lain, pikirkan saja berapa banyak Chai harus membayar sejak masa mudanya untuk itu, dan lebih jauh lagi, itu bukan sesuatu yang bisa diwariskan oleh siapa saja. Saat energi spiritualnya terus mengalir, seluruh persepsi Long Hao Shen tentang perisai siput ilahi dari matahari dan bulan telah berubah. Di sisi lain, roh pembunuh yang dilepaskan oleh Chai semakin meningkat intensitasnya. Dalam hal kekuatan, itu jauh di atas sisi Long Hao Shen. Lagi pula, Star Domain dari Star King masih jauh jika dibandingkan dengan kekuatan murni yang menakjubkan dari sabit Dewa Kematian. Perasaan ilahi siput perisai matahari dan bulan, itu telah memberi Long Hao Shen seperti berada di jurang maut. Energi spiritualnya dengan sangat cepat terkuras, dan sementara itu, energi spiritual yang keluar dari Golden Foundation Armor-nya mulai mengalir deras, lalu melewati Star Domain untuk disuntikkan ke perisai. Meskipun Divine Snail Shield belum memberikan tanggapan apapun hingga sekarang, Long Hao Shen senang melihatnya, bahwa di cakrawala, cahaya putih mulai muncul. Matahari secara bertahap menunjukkan sinarnya yang pertama. Baik itu pada waktu senja atau fajar, saat-saat ketika matahari dan bulan melintas sangatlah pendek. Hanya setelah waktu seperti itu, barulah Long Hao Shen dapat menggunakan kekuatan Divine Snail Shield.
Dan perisai pada bentuk tingkat epik yang dikombinasikan dengan keturunan dewa, itu cukup untuk menghalangi musuh dan meningkatkan moral pasukan mereka sendiri. Perang sudah terjadi di sekitar mereka, tentara iblis dengan cepat menyapu, dan di benteng para prajurit di tim di bawah Brilliant Angel Knight mempertaruhkan nyawa mereka, yang dengan gigi menekan kemajuan Dual-Bladed Demon menuju benteng dan mencegah mereka untuk memanjat tembok benteng. Di kejauhan, di peringkat pasukan iblis, Dual-Headed Eagles dan Bearded Demons bergegas dengan kecepatan yang menakutkan. Langit menjadi mendung dalam kegelapan. Dengan dukungan 6 pilar dewa iblis besar dari belakang, iblis terbang ini menjadi semakin menakutkan. Di tanah, sejumlah besar iblis tingkat menengah bercampur di antara barisan demon berbilah ganda yang mendekati benteng. Sementara itu, banyak prajurit mata iblis dan iblis berkobar sudah mempersiapkan sihir mereka. Emo Demon God Citri sangat marah. Kali ini, dia berani melanggar perintah Kaisar Dewa Iblis dan melancarkan serangan habis-habisan untuk membalas 2 dewa iblis yang telah mati. Rencananya sederhana, dia ingin menghancurkan Exorcist Mountain Pass dan menempatinya, sehingga iblis-iblis dapat maju ke wilayah Temple Alliance kapan saja. Tentu saja, dia tidak akan terus berbaris, karena jika tidak, ini akan benar-benar menjadi tantangan terhadap otoritas Kaisar Dewa Iblis yang dia tidak berani melakukannya. CR mendongak, dan rambut panjangnya bergetar. Di belakang kepalanya, bulan sabit Dewa Kematian membuat gerakan menebas di langit yang kosong. Tiba-tiba, cahaya kelabu yang berkilauan menyebar dan memenuhi langit seperti air mata. Ketika tiba-tiba meredup, niat membunuh yang sangat menyeramkan menyelimuti seluruh kekuatan iblis. Dimanapun sinar abu-abu melewati langit, celah yang lebar segera melebar. Di lubang hitam itu, bintik-bintik hitam diproduksi, dan membawa serta niat membunuh yang agak dingin. Di punggung CR muncul siluet virtual yang sangat tinggi, yang membentang lebih dari ratusan meter dan membawa sabit raksasa yang serupa. Dilihat dari tampilannya, ini terlihat seperti versi CR yang diperbesar, dan hanya berbeda pada bentuk abu-abu dan ilusinya. Semangat kebocoran dari pembunuhan yang sama, itu memiliki efek yang sama sekali berbeda di jalur Gunung Eksorsis. Semua prajurit di sini hanya merasakan semburan roh pembunuh yang langsung menembus ke dalam mereka, dan menyebabkan niat untuk membunuh mereka menjadi meningkat secara subliminal. Dalam hati mereka, perang telah menjadi misi paling suci mereka, dan memberi mereka energi untuk menghadapi musuh. Alam pembantaian, ini adalah salah satu teknik keturunan Dewa CR. Efeknya tidak berhubungan dengan kultivasinya sendiri, karena potensi besarnya datang seluruhnya dari keturunan dewa. Tentu saja, karena budidaya CR yang tidak memadai, dan tidak mungkin untuk mengembangkan penyembelihan nyata ke skala yang terlalu besar. Namun dalam fokus saat ini pada pertempuran jarak dekat, mempertahankan kemampuan ini sudah cukup untuk memberikan dukungan kepada Exorcist Mountain Pass. Realm Slaughter sangat mengurangi momentum musuh, saat roh pembunuh yang mengerikan menyebar di barisan mereka. Ketakutan mulai meningkat di dalam diri iblis, dan sangat mengurangi kekuatan tempur mereka, sementara semangat para pembunuh sekutu mengalami peningkatan secara global. Munculnya semangat membunuh telah memungkinkan mereka untuk menggunakan 120% kekuatan normal mereka, dan sementara tidak terpengaruh oleh pengaruh luar. Ini adalah pertama kalinya CR mencoba menggunakan domain ini. Ia tidak bisa mempertahankannya terlalu lama, dan belum menggunakannya sampai sekarang karena kurang percaya diri. Sebelum dia kehilangan ingatannya, ini tidak akan pernah terjadi. Tetapi kembalinya Long Hao Shen, itu tidak hanya memberinya kegembiraan padanya, tetapi juga memberikan sekutu seseorang untuk dipercaya. Setelah stabilitasnya kembali diperoleh, kepercayaan dirinya segera meningkat, dan dia berhasil melepaskan kekuatannya dari keturunannya yang suci. Di bawah pengaruh Slaughter Realm, para prajurit dari Exorcist Mountain Pass segera mendapatkan momentum, dan iblis yang bergegas itu terpaksa mundur. Di mata mereka, 6 pilar dewa iblis yang jauh hanya berfungsi sebagai pelita, dan tidak mempengaruhi moral mereka lagi. Sebaliknya, efek dari alam pembantaian, penyerbuan iblis tiba-tiba melambat, dan menyebabkan mereka menunjukkan reaksi yang lambat. Semakin rendah kultivasinya, semakin besar efek dari alam ini, dan tentu saja, kekuatan dewa yang dipilih dengan sempurna yang cocok dengan instrumen dewa mereka, itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kekuatan besar pada tingkat kultivasi yang sama, apalagi tingkat yang lebih rendah.
Keturunan dewa itu sendiri, itu telah memberikan dorongan baru bagi pasukan tertindas mereka, namun di sisi lain, Long Hao Shen belum menunjukkan gerakan apapun. Energi spiritualnya belum habis, dan Star Domain dari Star King masih berlangsung. Inti dari cahaya yang diserap akan diberikan kepada Long Hao Shen, dan dengan demikian, jumlah energi spiritual dari dataran tinggi spiritual Long Hao Shen yang telah dituangkan ke dalam perisai hampir mendekati 100.000 unit. Kecepatan menuangkan energi spiritual ini tidak menunjukkan perlambatan. Bagaimana dengan kekuatan Long Hao Shen yang disimpulkan? Dia adalah dewa terpilih, yang mendapat manfaat dari efek hujan suci, dan membuat afinitas cahayanya semakin besar. Oleh karena itu, semua elemen cahaya di sini akan sangat tertarik padanya. Sepotong peralatan tingkat epik yang disebut Golden Foundation Armor telah memberinya dorongan yang kuat juga, dan dia memiliki domain Star King yang dapat dibandingkan dengan mantra terlarang. Meskipun budidaya Long Hao Shen tidak bisa naik ke tingkat yang fenomenal dalam rentang waktu sesingkat itu, tapi kekuatan bertarungnya Tuloh membuat lompatan kualitatif. Dan seluruh kekuatan bertarungnya dalam mode spiritual Highland, itu disuplai ke Divine Snail Shield of Sun and Moon. Setelah menggunakan perisai ini untuk waktu yang lama, Long Hao Shen bisa merasakan bahwa setiap kali dia menggunakannya, tingkat kesepakatan di antara mereka akan naik sedikit demi sedikit. Selama ini, dia bisa merasakan bahwa kendali atas hal itu semakin besar. Pada saat itu, walaupun dia masih belum mengaktifkan perisai siput ilahi, dia samar-samar merasakan bahwa itu adalah kekuatan yang terakumulasi, dan sekarang bisa meletus kapan saja. Letusan ini mengharuskannya untuk menyediakan pasokan energi spiritual Highland yang tidak terputus. Tatapan Long Hao Shen diarahkan ke cakrawala, di mana sinar matahari secara bertahap naik. Fajar mendekati akhir, dan sinar matahari akan tumpah di sekitar bumi. Bisakah siput ilahi matahari dan bulan benar-benar terbangun pada waktunya? Pikir Long Hao Shen. Pada kenyataannya, perkiraan Long Hao Shen tentang kemampuan Divine Snail Shield bisa dikatakan akurat. Ucapan Divine Snail Shield dari matahari dan bulan yang sebenarnya, itu adalah sebuah pesan untuk memberitahunya, bahwa untuk melepaskan sebagian besar kekuatan Divine Snail Shield, itu harus digunakan pada waktu fajar atau senja. Tapi budidaya Long Hao Shen saat ini masih terlalu rendah untuk melakukan hal itu. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dan seberapa banyak bantuan yang diberikan Star King, dia masih tidak berhasil menyelesaikannya sebelum fajar berlalu. 6 dewa iblis besar masih melayang di belakang, yang terbungkus di dalam pilar dewa iblis mereka sendiri, dan dewa iblis emosi Tri dengan dingin menatap benteng yang jauh, lalu menunjukkan ekspresi yang sama, tetapi diam-diam dia terkejut. Roh pembunuh yang kuat yang diciptakan oleh CR, itu menghasilkan kepanikan di dalam dirinya. Dengan tingkat kultivasi CR, Sitri secara alami dapat mengatakan bahwa ini adalah teknik keturunan dewa, Dekin meminjam dari kekuatan dewa untuk mencapai kekuatan hebat seperti itu. Tetapi sampai hari ini, Exorcist Mountain Pass belum pernah menunjukkan adegan seperti itu. Finn, apakah itu manusia yang kamu coba bunuh bersama Alocer? Sitri menunjuk CR ke dewa iblis dekat yang tak terlihat sambil bertanya. Finn mengangguk padanya, benar. Itu dia, tapi kekuatannya saat ini sepertinya jauh lebih besar, jawab Finn. Sitri mendengus, itu bukan kekuatannya, tapi kekuatan yang dia pinjam dari dewa. Dewa yang dipilih. Sepertinya dia mungkin gadis manusia yang disebutkan oleh putra mahkota kita. Jadi kuil assassin adalah tempat di mana dia melarikan diri, ucap Sitri. Finn melanjutkan dengan nada serius, orang itu adalah kesatria yang datang begitu tiba-tiba pada hari itu, yang menghalangi jalan pulang Alocer dan menghalangi seranganku. Aku melihatnya sebagai lawan yang bahkan lebih berbahaya. Jika bukan karena dia, Alocer tidak akan mati. Apa yang dia rencanakan kali ini? Ucap Finn. Sitri menyipitkan matanya. Tidak peduli apa yang dia rencanakan, hari ini akan menjadi hari kematiannya. Alocer dan Sir akan dimakamkan di sampingnya. Dia juga menggunakan sumber mantra terlarang pada hari itu, tetapi tidakkah kamu merasa aneh? Meskipun kultivasi manusia ini belum mencapai tingkat ke-9 mereka, itu masih berarti energi spiritualnya hanya mencapai setidaknya 100.000 unit. Kenapa dia berhasil menggunakan mantra terlarang? Tanya Sitri. Finn menjawab, manusia ini mungkin memiliki beberapa peralatan khusus. Dia mengenakan Golden Foundation Armor milik kuil kesatria.
Dorongan yang diberikan oleh armor ini sangat hebat, dan perisai yang dia gunakan hari itu untukku juga sangat sulit. Jika bukan karena itu, tidak mungkin dia bisa menghentikan banyak serangan dari aku, jawab Finn. Sitri dengan dingin berkata, jadi manusia ini percaya, bahwa hanya merekalah yang dapat menggunakan mantra terlarang. Kalian lindungi aku akan menunjukkan kepada mereka kekuatan sejati ras iblis kami, ucap Sitri. Sambil mengatakan itu, tubuh Sitri perlahan-lahan naik lebih tinggi, ketika 5 dewa iblis lainnya berkumpul di sampingnya. 6 pilar dewa iblis berkumpul dalam bentuk bunga yang mekar, dengan 5 dewa iblis lainnya di luar yang mengelilingi dan melindungi Emo Demon God Sitri. Sitri perlahan-lahan mengangkat tangannya, dan pilar dewa iblisnya tiba-tiba meledak dengan cahaya merah muda yang mencolok. Melihat kecemerlangan berwarna pink yang memberi perasaan manis dan sentimental, seolah-olah seseorang akan merebut sesuatu dari hatimu. Perasaan gatal ini hampir tidak tertahankan. Sitri mengenakan rok panjang berwarna merah muda, dan rambut dan matanya yang berwarna merah muda juga, serta sosoknya yang berapi-api dan menonjol sangatlah memikat. Nyanyian lembut terdengar, dan ia mulai melepaskan lingkaran cahaya merah muda. Sekarang, sebagai dewa iblis peringkat 12, orang bisa melihat betapa kuatnya dia. Mantranya baru saja dimulai, namun kekuatan mantra terlarangnya sudah terlihat. Lingkaran ungu yang keluar dari tubuhnya mengembun secara bertahap di langit, dan membentuk sosok raksasa yang 10 kali lipat lebih tinggi dari yang ada di belakang CR. Saat sinar ungu meningkat, bentuk sosok ini menjadi semakin jelas. Yang mengejutkannya adalah, sosok ini milik Emo Demon God sendiri versi Sitri yang jauh lebih besar. Pesonanya telah sepenuhnya ditiru oleh sosok raksasa ini yang semakin berkembang. Bahkan kecemerlangan 6 pilar dewa iblis mulai terlihat lebih redup karena sosok ini. Pada pandangan ini, bahkan alam pembantaian CR mulai kehilangan kemanjurannya. Prajurit manusia semua mulai merasa panik, karena sosok ini benar-benar terlalu besar, sampai-sampai untuk tidak melihatnya sudah sangat mustahil. Kecantikan Sitri memiliki pesona yang tak terbatas, dan menyebabkan siapapun tersesat dalam pikiran liar dan mesum. Sosok sempurna ini menyebabkan semua pria memiliki fantasi liarnya sendiri. Rok merah muda panjang yang membentuk pakaian kecil yang dikenakannya, itu terlihat sedikit bergoyang. Ketika sosoknya menjadi lebih jelas, napas prajurit manusia jelas menjadi lebih hingar-bingar. Manusia mulai tersesat dalam keinginan mereka yang paling primitif, dan senjata di tangan mereka kehilangan kecepatan. Iblis yang semula benar-benar ditekan pada saat sebelumnya, kini segera bangkit dan pertempuran di sekitar benteng menjadi sangat putus asa. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.